Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobatkom, selamat siang. Kembali lagi nih di Senin hari ini program podcast Parlamentaria kembali hadir menemani Sobatkom semua. Yang tentunya program podcast kesayangan kita ini adalah persembahan dari Diskominfo Kaltim yang bekerja sama dengan nomor 1 Kaltim atau Rumah Disway, yang mana siarannya bisa Sobatkom semua saksikan di media sosial nih, ada di Instagram di @diskominfo Kaltim dan juga ada di Facebook fanpage milik nomor 1 Kaltim atau Rumah Disway. Nah Sobatkom, program Parlamentar ini spesial banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita yang mana adalah anggota dewan. Dan kira-kira Sobatkom semua sudah bisa nebak nggak sih hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa? Kira-kira ada yang ingat dengan sosok ini karena beliau pernah nih menghadiri podcast Parlamentaria. Kita sapa yuk. Ada Ibu Hajah Laila Fatihah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat senang sekali saya diundang kembali di sini. Iya, kita juga senang sekali. Rasanya kayak baru kemarin ya Bu ya. Iya. Nah, jangan bosan-bosan aja yang undang. Betul, karena banyak sekali memang yang kita bisa obrolkan nih dengan Ibu Laila. Ada banyak sekali dari A sampai Z itu banyak sekali. Nah, untuk kesibukannya nih Bu saat ini Bu Laila, apa sih Bu kesibukannya Bu saat ini? Ya, selain sehari-hari Senin sampai Jumat masih menyelesaikan kewajiban di DPRD Kota Samarinda, Sabtu Minggu sosialisasi lah. Udah mendekati jelang pemilihan di Februari depan nanti, jadi saya lebih intens turun ke masyarakat di daerah Kukar, pemilihan saya yang baru Dapil 5 di Lojanan, Lokulu, dan Samboja Barat. Oke. Jadi untuk Sobatkom semua ketahui saat ini Bu Laila ini sedang berada di Komisi 2 ya Bu ya, DPRD Kota Samarinda, dan insya Allah nih planning kedepannya akan fight for Kutai, kata negara. Oke, sejauh ini persiapannya sudah bagaimana nih Bu, kalau boleh tahu, di-spill sedikit mungkin? Ya, biasalah turun-turun ke masyarakat, memperkenalkan diri, namanya caleg baru seperti itu kan. Tak kenal caleg baru tanda kutip ya, padahal sepak terjangnya sudah luar biasa loh. Apa biasanya didaur ulang gitu loh. Ya, bagaimanapun tetap harus bersentuhan dengan masyarakat, terus tetap harus mendengarkan, mudah-mudahan lah di 10% itu ada yang tertarik dengan program-program kerja saya yang saya tawarkan di masyarakat, khususnya di 3 kecamatan yang menjadi daerah pemilihan saya. Bu, kalau boleh tahu Bu, apa nih Bu perbedaannya saat Ibu yang dulu nih awal-awal terjun di dunia politik, kemudian saat ini mau fight lagi nih di dapil yang baru gitu Bu ya? Apa rasanya Bu perbedaannya? Apakah kali ini Ibu sudah lebih jauh lebih menguasai atau lebih tenang atau lebih bagaimana nih Bu? Ada nggak perubahan yang Ibu rasakan? Sama aja, karena daerahnya baru kan gitu. Daerahnya yang baru. Karakter masyarakatnya ini beda gitu loh. Jadi beda dengan masyarakat perkotaan yang antusias kalau ada caleg datang seperti itu. Tapi kalau yang di daerah Kukar ini adem ayem aja gitu loh. Jadi acu-acu butuh sih kalau menurut saya seperti itu. Tapi tinggal bagaimana kita mengajak mereka berbicara, berdiskusi seperti itu supaya dia bisa melek politik. Karena yang saya lihat selama turun ke lapangan ini banyak pembangunan yang belum terrealisasi di daerah, khususnya di daerah Lokulu sampai dengan Lojanan. Belum tersemenisasi, itu yang paling menurut saya paling krusial seperti itu, yang seharusnya masyarakat Kukar ini sudah menikmati jalan itu seperti sudah jalan halus supaya mempermudah akses mereka, baik mereka mau ke sekolah mau ke puskesmas, itu kan yang harus kita pikirkan. Jadi PR saya ternyata banyak di Kukar nanti seperti itu. Nah, ini menarik Ibu tentunya ketika akhirnya di next pemilu berpindah dapil Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, alasannya kenapa Kukar Bu? Dari semua daerah lain gitu, kenapa Kukar? Yang pertama karena saya kebetulan asli dari Kutai seperti itu, jadi pulang kampung lah seperti itu. Dan paman saya juga kebetulan satu periode di Kukar juga, dari partai P3 yang sama. Kemudian ini salah satu juga amanah dari partai untuk menambah kursi di Kukar, dan saya bismillah. Namanya saya prajurit partai seperti itu ya, diberikan tugas kepada saya. Saya tidak mengatakan tidak bisa, tapi saya bismillah untuk menjalaninya dan optimis. Masalah hasil itu yang menentukan, sisanya nanti yang di atas seperti itu. Penting berusaha ya Bu ya pokoknya. Nah, menariknya nih Bu, selain dari segi ternyata ketika Ibu lihat nih, Ibu amati ternyata dari sektor pembangunan yang masih banyak sekali PR-nya Bu ya. Selain itu apalagi nih Bu yang sepertinya Kukar ini butuh nih menurut Ibu? Kalau saya lihat ya di Kukar ini tentang SDM ya, jadi sumber daya manusianya di sana itu lebih bukan mengecilkan, tetapi memang pengemasan untuk mereka ini diberikan satu informasi bahwa mereka bisa berkembang dari yang saat ini, itu yang belum dapat.
Kalau saya pikir kenapa? Karena jauhnya jarak tempuh dari mereka ini di Lojanan ini ke daerah administrasinya di Kota Tenggarong, sehingga informasi ataupun untuk urusan itu sepertinya mereka jadinya males gitu, terlalu jauh seperti itu. Jadi masalah administrasi saja yang membuat akhirnya mereka ini stuck gitu ya, sudah menikmati menjalani hidup yang ada hari ini, makan besok apa seperti itu. Jadi khususnya daerah Lokulu gitu, yang kita katakan itu sudah dekat sekali dengan Kukar, seperti itu harusnya bisa berkembang menjadi lebih mandiri. Ini belum sampai dalam-dalam itu, belum tersentuh untuk yang hal-hal seperti itu gitu. Jadi masyarakatnya sedikit apatis ya terhadap pileg ini gitu. Jadi mau ada pemilihan, mau enggak, mereka ya nggak terlalu antusias seperti di perkotaan di daerah Samarinda seperti itu. Karena mungkin paradigma mereka itu tidak terlalu berpengaruh pada mereka gitu Bu ya mungkin. Satu karena mereka petani, rata-rata kan daerah trans ya, petani, kemudian di situ dikelilingi oleh batubara, sehingga mereka yang untuk memikirkan hal-hal lain itu mungkin tidak sempat ya, karena bekerja sudah lelah mungkin di rumah waktunya istirahat. Jadi memikirkan hal-hal di luar itu mungkin yang tidak mereka masukkan dalam sistem di mereka sebetulnya. Jadi memang menjadi tugas berat saya untuk turun ke masyarakat, berbicara dengan masyarakat seperti itu, untuk memberikan mereka satu edukasi bahwa pentingnya mereka terlibat dalam politik seperti itu. Oke, jadi artinya dari daerah baru nih, tantangan baru buat Ibu tidak akan menghambat Ibu ya untuk mencari apa kira-kira yang dibutuhkan oleh warga Kukar gitu Bu. Betul sekali. Nah, tadi sempat menyinggung sedikit nih Bu tentang sikap apatis masyarakat nih pada akhirnya gitu kan Bu. Nah, Ibu sendiri melihat fenomena golput sendiri nih Bu, kan tentunya kalau misalkan apatis ujung-ujungnya tidak memilih atau mungkin acuh tak acuh, kemudian terjadilah golput. Nah, kalau golput sendiri di Kalimantan Timur, khususnya mungkin di Samarinda atau Kukar ini bagaimana Bu kalau menurut Ibu? Kalau di Samarinda kemarin hampir 30% golput ya. Nah, indikatornya itu tadi sosialisasi yang tidak mengena, kemudian malasnya masyarakat terlibat dalam politik. Nah, kalau untuk yang di Kukar, saya malah memberikan PR kepada tim saya untuk mendata berapa sih golputnya di sana dan kita masuknya ke golput. Seperti itu. Jadi memberikan merangkul golput ini dengan tentunya alasan mereka apa, kita juga mencarikan solusinya. Jadi apa sih kenapa dia nggak mau ini, males misalnya gitu, nggak ada hubungan dengan kita. Nah, kita memberikan mereka pemahaman bahwa pentingnya mereka terlibat dalam satu politik seperti itu dalam pemilihan ini, karena itu tadi supaya memang tidak bersentuhan dengan pribadi, tapi lingkungan dia otomatis akan terbangun seperti itu, karena mereka memiliki wakil. Kalau dia tidak memiliki wakil kan mau berbicara kemana gitu, mau menyampaikan pendapat kemana, mau berkeluh kesah kemana, kan nggak ada seperti itu. Tapi kalau mereka memiliki wakil, maka saya katakan silahkan sampaikan keluhan Bapak dan Ibu kepada saya akan mencoba untuk memperjuangkan. Jadi memang jargon saya di pileg ini adalah melihat, mendengarkan, dan memperjuangkan. Melihat, mendengarkan, memperjuangkan. Karena itu sebenarnya yang masyarakat butuhkan. Betul sekali, karena terkadang masyarakat itu beranggapan bahwa anggota DPR itu yang susah tersentuh. Nah, saya coba membalik paradigma itu seperti itu, bahwa anggota DPR itu adalah wakil dari masyarakat, penyambung lidah dari masyarakat seperti itu. Jadi jangan takut bertemu dengan anggota DPR, jangan takut menyampaikan pendapat. Karena mereka kalau sudah ada anggota DPR itu mantuk-mantuk. Saya bilang biasa aja, duduk kita sama rata. Saya hanya sebagai penyambung lidah Bapak dan Ibu untuk memperjuangkan seperti itu. Nah, saya saat ini mohon dukungan dari Bapak dan Ibu untuk mendukung saya supaya menjadi wakil dari Bapak dan Ibu untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dari Bapak dan Ibu seperti itu. Karena pada akhirnya juga nantinya para wakil-wakil ini lah yang akan menjadi ruang aspirasi masyarakat ya Bu ya. Menyampaikan seperti itu. Nah Bu, masih terkait tentang tingginya angka golput tadi Bu ya. Kalau misalkan kita lihat itu, apakah angka golput ini didominasi oleh umur tertentu Bu? Atau bagaimana kebanyakan Bu? Rata sih kalau saya lihat dari hasil yang kemarin dari periode yang lalu itu rata saja, artinya dari anak muda seperti itu, milenial, kemudian laki-laki, perempuan dengan indikator masing-masing mempunyai alasan kenapa dia tidak pergi ke TPS seperti itu. Nah hal-hal inilah yang akhirnya membuat kita menyempitkan ruang yang menjadi indikator mereka tidak mau pergi ke TPS. Seperti misalnya, kalau misalnya memang itu jadi ruangnya untuk KPU, silahkan KPU yang memberikan sosialisasi seperti itu. Kalau itu memang ruangnya menjadi ruangnya caleg
caleg yang masuk seperti itu. Jadi kalau ada warga bertanya seperti itu, kami memberikan informasi. Oh, nanti silakan tanya ke KPU misalnya. Saya tidak terdaftar, jadi saya malas seperti itu kan. Karena tidak tahu bagaimana caranya menginput NIK-nya seperti itu. Nah, karena server itu kadang-kadang kan sekali dicoba belum tentu bisa. Nah, begitu dicek gitu nggak bisa, udah malas gitu. Itu yang menurut saya itu menjadi ranahnya KPU untuk mengedukasi masyarakat, untuk membantu mereka mengecek apakah mereka terdaftar atau tidak. Ini khusus kepada pemilih pemula seperti itu. Karena pemilih-pemilih pemula ini terkadang baru punya KTP tapi belum memiliki surat panggilan untuk memilih kan seperti itu. Misalnya nih di bulan-bulan Desember seperti itu mereka baru 17 tahun misalnya. Sementara kita pemilihan di bulan Februari kan tanggal 14. Nah, akhirnya mereka harus mengupdate sendiri untuk mendaftarkan bahwa mereka sudah masuk di usia 17 dan bisa memilih. Berarti nanti ini kaitannya dengan DPT itu sendiri Bu ya, daftar pemilihnya itu Bu ya. DPT. Nah, Bu, ini tadi sempat update juga nih Bu sebelum ngobrol sama Ibu kan, saya sempat searching juga. Ternyata daftar pemilih tetap di Kalimantan Timur ini sendiri itu jumlahnya cukup banyak, 2,7 juta sekian, dan 1 jutanya itu didominasi kaum milenial Bu ya. Nah, fenomena ini bagaimana nih Ibu menyikapinya Bu? Artinya bagus atau tidak atau bagaimana Bu? Tantangannya apa? Ya bagus nih menurut saya gitu, karena gini, ya saya dikatakan tua juga nggak mau ya dikatakan tua. Awet muda dong. Ya kan, karena Bu? kalau kita berbicara dengan kaum milenial seperti itu kan beda server biasanya kan, tapi kita juga butuh masukan dari kaum milenial seperti itu. Jadi kadang-kadang gini, satu indikator yang menyebabkan mereka apatis terhadap politik karena memang tidak satu server. Itu menurut saya. Jadi gini, bagus menurut saya belum tentu masuk di mereka. Nah, makanya mereka harus terlibat menurut saya gitu. Jangan mereka apatis, malas berpolitik karena mereka tidak mendapatkan ruang yang tepat untuk mendapatkan informasi. Nah, makanya dibilang, ayo, saya senang kalau di undang-undang misalnya jadi pembicara di Unmul, di Agama dengan mahasiswa misalnya berdiskusi, itu kritis semua. Yang tadinya saya tidak terpikir, oh iya ya, ada ya kalimat-kalimat atau narasi yang mereka sampaikan. Nah, itu kan salah satu masukan yang sangat berarti bagi kami untuk bisa memperjuangkan juga kaum milenial seperti itu. Ruang apa sih kaum milenialnya yang kamu inginkan untuk mengembangkan sumber daya manusia kalian seperti itu. Biar kalian ini merasa apa ya, kalau kaum milenial ini kan butuh eksistensi diri kan seperti itu. Nah, ruang apa yang kalian inginkan yang positif seperti itu? Dibuatkan satu ruang diskusi kah untuk kaum milenial kah yang difasilitasi oleh pemerintah kah? Kan harus dibuatkan seperti itu supaya mereka ini satu menyalurkan apa yang menjadi unek-unek mereka tuh di tempat yang benar. Kemudian mendapatkan informasi atau jawaban oleh orang yang benar. Ruangnya pun benar seperti itu. Jadi kalau saya tidak melarang mereka yang berdemonstrasi seperti itu silahkan berdemonstrasi, tetapi sampaikan segala sesuatu itu dengan jalurnya seperti itu. Jadi dengan mereka memahami satu politik, mereka akan juga memahami bahwa ada sistem atau ada alur-alur yang harus mereka lalui dan mereka juga sudah tahu apa yang menjadi prioritas mengkritisinya seperti itu. Berarti artinya Bu, perbedaan server yang tadi kita temukan tuh adalah ada hal-hal yang bagi para milenial ini belum terpenuhi gitu Bu ya. Itu. Akhirnya itu menimbulkan pemikiran bahwa karena perbedaan ini jadinya apatis gitu kan, tidak ingin terlalu peduli gitu kan. Jadi Ibu ketika Ibu mengisi acara-acara tersebut akhirnya terjawab Bu ya di situ ya. Terjawab. Jadi sebenarnya kan kalau kaum milenial ini kan butuhnya tuh santai. Santai, duduk bareng, bukan yang berhadap-hadapan seperti dosen dan mahasiswa. Itu kalau sudah bete kita dengan, tapi duduk bersama diskusi. Saya memberikan mereka, apakah misalnya kalau diberikan satu ruang diskusi di kafe misalnya difasilitasi oleh pemerintah, kafenya berganti-ganti seperti itu dengan audiensnya yang berganti-ganti juga. Apakah itu bisa menjadi satu ruang diskusi yang bagus gitu? Ya, tidak menjadi jawaban 80% atau 100% tidak. Karena kaum milenial ini juga akan terpilah-pilah. Ada yang memang masuk di mahasiswa itu. Untuk mahasiswa itu yang masuk di universitas itu menjadi seperti anggota BEM atau kalau anggota BEM ya rata-rata audiens yang hadir kalau saya memberikan narasumber itu adalah anggota-anggota BEM seperti itu, bukan di luar itu. Berarti kan ada dua nih, ada yang suka memang masuk di salah satu komunitasnya BEM, tapi ada juga yang di luar itu yang di KP. Nah, kalau BEM ini kita sudah lah kita kesampingkan karena memang dunianya itu. Yang kita tarik adalah bagaimana yang suka nongkrong-nongkrong di kafe. Itu lebih apatis lagi terhadap
politik seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR kita, bagaimana kita menarik mereka ini buat mereka melek supaya mereka tidak memberikan satu kritik yang mengkritik pemerintah tapi salah jalur loh, seperti itu. Oke, menarik banget nih. Ketika kita bicara soal milenial, ternyata ada banyak hal yang bisa menjadi faktor-faktor Bu ya, munculnya tadi rasa apatis dan mungkin masih adanya kesenjangan bagi mereka gitu. Dan ternyata kita temukan akhirnya jawabannya melalui ruang-ruang diskusi yang Ibu hadiri tadi Bu ya. Oke, menarik nih Sobat Kom. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Bu Laila. Jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria, persembahan Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim. Kembali lagi di Parlementaria, program podcast persembahan Diskominfo Kaltim yang bekerja sama dengan nomor 1 Kaltim atau Rumah Disway. Dan Sobatkom semua, terima kasih masih stay tune bersama Parlementaria nih ya di media sosial Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook fanpage nomor 1 Kaltim. Nah, masih bersama narasumber kita yang luar biasa pada Senin hari ini, ada Ibu Laila. Tadi kita udah sempat ya Bu ya ngobrol-ngobrol tentang fenomena-fenomena golput dan juga tentang milenial nih di Kalimantan Timur pada umumnya dan Samarinda dan juga Kukar pada khususnya Bu ya. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga tentang ternyata dari karakteristik milenial sendiri ini ada perbedaan Bu ya antara karakter milenial dan juga anggota-anggota dewan saat ini mungkin. Dan ketika Ibu terjun langsung ke masyarakat, ke milenial pada khususnya, ternyata Ibu sudah menemukan beberapa faktor-faktor atau indikator nih tentang milenial itu. Nah, berbicara nih Bu soal milenial nih, berarti kita bisa bicara dua hal Bu ya, tentang para pemilih milenial dan juga para caleg milenial. Nah, bagaimana nih Bu Ibu menyikapi? Kalau tadi kan kita sudah sedikit mengulas tentang karakter pemilih milenial. Nah, saat ini kita ingin sedikit mengulik tentang caleg milenial nih Bu. Nah, bagaimana Bu tanggapannya? Boleh di-sharing ke kita? Saya lihat saat ini ya belum sampai 50% lah caleg-caleg milenial ya. Saya juga belum tahu apa faktor yang membuat mereka tidak tertarik untuk masuk kepada pencalekan. Apakah dari rekrutmen partaikah yang memang belum menarik untuk para milenial ini bergabung dengan satu partai politik? Padahal ini bisa dibilang masanya nggak sih Bu? Iya, sebenarnya seperti itu. Cuman banyak faktor tadi saya bilang gitu loh. Satu mungkin faktor persaingan dengan incumbent yang udah mengatakan, aduh, ada si A di situ, aduh ada si B di situ, kayaknya berat ini kalau tidak ada backupan dari belakang kan seperti itu. Tetapi kalau menurut saya kaum milenial ini ayolah bersosialisasi dengan cara Anda sendiri seperti itu, karena menurut saya terbuka besar peluang-peluang para milenial ini untuk bersosialisasi atau merekrut untuk memilih mereka. Tentunya sekarang ini sudah zamannya canggih, jadi bisa bersosialisasi melalui media sosial seperti itu untuk memperkenalkan diri. Hanya saja mungkin caranya jangan yang kalau bahasa anak gaul sekarang alay-alay gitu ya. Gitu. Ada caranya yang lebih elegan, lebih klasik. Ya, bagaimana? Menurut saya gini, yang penting mereka itu bisa stabil, misalnya gini, dari mereka belum terpilih sampai mereka terpilih, mereka itu konsisten. Misalnya tetap berdiskusi dengan teman-teman sebayanya. Dari mereka mau maju sampai mereka nanti duduk pun gitu, tetap merangkul teman-teman dan konsisten dengan program dia seperti itu. Nah, kalau sudah itu terjadi, saya yakin gitu loh, yang tadinya apatis itu akan menjadi tertarik terhadap politik seperti itu. Karena sebenarnya politik itu menarik loh, kalau mereka sudah masuk berkecimpung di dalamnya. Mereka apatis ini kan karena merasa kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak menguntungkan lah bagi beberapa pihak, tidak menguntungkan lah bagi kaum milenial, tidak mendukung atau tidak pro kepada mereka. Nah, kalau mereka ada di dalam, mereka kan bisa menyumbangkan pikiran. Kami tuh maunya masuk dalam program pemerintah ini A, maunya masuk programnya B, seperti itu. Nah, kaum mereka lah yang harus memasukkan program itu. Kalau kami yang memasukkan nggak ini, karena nggak ada di otak kami misalnya kaum milenial ini harusnya diapain ya, gitu kan, nggak ada kan. Nah, sumbang-sumbangsi pikiran itulah yang diperlukan di satu parlemen supaya kaum milenial ini juga nanti bisa menjadi penambah wawasan, penambah masukan-masukan bagi pemerintah bahwa
zaman ini sudah masuk zaman milenial yang harus bagaimana kita bisa merangkul mereka untuk bersama-sama membangun seperti itu. Justru sebenarnya kalau misalkan alasan daripada milenial ini adalah mereka tidak terpenuhi dalam tanda kutip, justru sebenarnya jika mereka terjun itu mereka bisa masuk dan akhirnya menyumbangkan apa yang kalian tidak dapatkan, apa yang milenial tidak dapatkan selama ini gitu kan lewat sana begitu Bu ya. Nah kemudian Bu, ketika kita bicara tentang para caleg-caleg milenial ini Bu ya, kira-kira kalau misalkan peluangnya nih Bu, peluang mereka untuk terjun ke politik ini bagaimana menurut Ibu? Terpilih atau terjunnya nih? Terpilihnya. Terpilih. Oke. Karena kan sekarang sudah ada pemilih milenial yang mana angkanya cukup besar nih Bu, ya kan? Nah, yang mewakili mereka yang 1 juta ini siapa gitu kan? Gitu. Nah, tinggal kita melihat nanti kualitas seperti itu. Nah, kalau caleg milenial saya lihat banyak ada gitu, tapi kan kualitas, kemudian kapasitas mereka seperti apa dan komitmen mereka seperti apa nantinya seperti itu menjadi juga loh, menjadi branding mereka untuk bagaimana orang tertarik. Nah, yang penting itu bagaimana mereka bisa menjual secara mudah dipahami, tidak terlalu neko-neko gitu, tapi mengena terhadap yang 1 juta tadi pemilih mewakili 1 juta pemilih kaum milenial ini seperti itu. Ya gampang sih sebenarnya kalau kaum milenial ini kalau menurut saya ya. Mereka maunya apa, ya yang paham kan programnya yang mereka juga gitu loh. Cuman kalau kami yang mengusulkan kan, saya kok nggak konsen ke kaum perempuan ya gitu, saya kan nggak konsen pada anak ya gitu. Tapi kalau yang kaum milenial silakan, kelompok kalian yang memang nanti konsen ke situ, perjuangkan itu, seperti itu. Dengan nanti kalian nggak merekrut lagi untuk ayo bergabung di parlemen, ayo bergabung di parlemen supaya bisa memperjuangkan apa yang memang menjadi cita-cita dari kaum milenial ini. Artinya ketika milenial akhirnya memahami tentang politik tadi itu, sistem nantinya akan menjadi pemantik bagi milenial-milenial yang lain ya Bu ya? Saya sama dengan, misalnya saya sama dengan kaum milenial saat ini, saat saya belum bergabung di politik, saya selalu mengkritisi, kenapa harus begini, kenapa begitu, kenapa susah. Ternyata begitu saya masuk dalam sistem, itu ada birokrasi yang harus dilewati, seperti itu. Nah saya bergabung di parlemen ini bagaimana memangkas birokrasi ini untuk hal-hal yang tertentu yang kita anggap urgent, seperti itu. Misalnya, ini advokas dulu deh dibantu karena ini urgent. Yang ini sesuaikan birokrasi. Nah hal-hal itulah kalau kita tidak masuk dalam sistem, kita akan menjadi pengkritisi yang paling handal seperti itu, karena kita tidak dalam sistem. Itu yang saya alami. Saya dulu mengkritisi, kenapa susah banget, kenapa begini, kenapa begitu. Begitu saya masuk dalam sistem lembaga ini, ada tahapan, ada birokrasi yang harus kita lalui untuk menggolkan satu ini. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kaum milenial. Jadi kalau dia nanti masuk di dalam parlemen, terpilih dalam parlemen, mereka bisa mewakili teman-temannya untuk menyampaikan, ternyata di dalam parlemen itu begini loh tahapannya, begini loh birokrasinya, seperti itu. Jadi kan informasinya sampai. Nah Bu, menyikapi tentang milenial dan juga ternyata angka golput yang cukup tinggi, ada juga nih Bu fenomena-fenomena yang kebetulan juga saya sendiri rasakan nih Bu, ketika dihadapkan pada pesta pemilu gitu kan, ketika pemilu itu dari saya sendiri atau mungkin mewakili orang-orang lain Bu ya, masih susah nih untuk mengenali atau malah nggak kenal sama caleg-caleg ini. Nah, adakah tipsnya Bu untuk dapat mudah mengenali caleg-caleg ini Bu? Ya kalau memang misalnya kaum milenial ini mau terlibat dalam pesta demokrasi ini, ya memang harus mencari seperti itu supaya misalnya suara saya diwakili nanti oleh teman saya yang sama-sama satu circle seperti itu. Nah, tentunya ya menggali informasi. Sekarang kan ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter seperti itu, dan kaum milenial sudah menggunakan hal-hal itu untuk mensosialisasikan atau mempromosikan dirinya seperti itu. Dengan caranya masing-masing, atau kau membuat podcast kah seperti itu. Nah, tentunya kan melihat rekam jejaknya seperti itu, bagaimana orang yang maju menjadi caleg ini itu bisa komitmen dan konsisten seperti itu untuk memperjuangkan suara-suara dari kaum milenial. Jadi ya memang saat ini kan memang belum diperbolehkan oleh KPU kita memasang baliho seperti itu. Nanti masuk pada mungkin bulan Desember setelah sudah ditetapkan seperti itu untuk daftar pemilihnya, sehingga kita sudah bisa pasang baliho. Nah, mungkin di situ nanti udah bisa lihat spill lah seperti itu. Oh, ini si A, oh ini si B, oh ini masuknya di dapil ini seperti itu. Karena memang kita nanti akan ada sedikit ribet gitu. Untuk pemilihan ada 4 tetap seperti kemarin, seperti DPD, kemudian DPR RI, provinsi dan kota seperti itu. Banyak yang harus dihafal. Ini masuk di mana, ini masuk di mana, dan ini masuk di mana. Dan pentingnya
pemilih ini untuk membuka-buka lah misalnya websitenya KPU seperti itu. Iya betul sekali. Karena ada di situ, informasi di situ, informasi ya? di situ ini masuknya dapil ini seperti itu. Di dapil ini tingkatnya tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat provinsi seperti itu. Karena ada saya memasuki salah satu daerah bahwa mereka sudah meng-close kami warna ungu misalnya sudah di sini. Kami sudah warna ungu. Padahal di warna ungu itu dia masuknya pada tahapannya provinsi seperti itu. Nah, karena ketidaktahuan mereka tadi bahwa ada 4 yang bisa mereka masukkan di dalam satu wilayah itu dari DPD, DPR RI, provinsi dan kota. Tapi mereka sudah kata, saya sudah kami sudah di ungu di sini ungu gitu. Jadi udah meng-close karena informasi itu nggak sampai seperti itu kepada masyarakat. Nanti mungkin di bulan Desember itu sudah mulai bertebaran lah wajah-wajah caleg yang mungkin ada, oh ini tetanggaku, oh ini temanku seperti itu. Nah silahkan. Ini pesta demokrasi, kalau memang merasa yakin dengan satu caleg yang merasa bisa mewakili kita sebagai kaum milenial, silahkan pilih itu, seperti itu supaya bisa menyambung lidah dari kaum milenial. Iya, oke. Artinya dengan adanya perkembangan teknologi saat ini Bu ya, itu bisa benar-benar dimanfaatkan tidak hanya oleh para pemilih untuk dapat meliterasi mungkin ya informasi dari caleg-caleg yang mereka cari, dan juga untuk calegnya sendiri Bu ya, untuk dapat memanfaatkan mempromosikan diri gitu kan. Karena kalau misalkan di era sekarang ini rasanya kalau misalkan hanya bermodalkan yang tradisional saja, betul. kayak baliho aja nggak di media sosial kayaknya kurang Bu ya. Ibu sekali. sendiri apakah merasakan hal demikian Bu? Ya. Jadi saya sendiri memang lebih banyak kepakai ke media sosial kalau saya seperti itu, karena menurut saya kita diberikan fasilitas itu ya oleh media sosial yang bisa mempromosikan berbayar seperti itu menurut saya mengena sekali, dan saya masuknya malah ke media sosial Facebook gitu loh. Di karena, Facebook ya Bu ya? Saya lebih senang di Facebook karena Facebook itu semua kalangan masuk, mau yang tua mau yang muda itu masuk, karena kalau Instagram itu ada range usianya, kalau Twitter itu ada range usianya, tapi kalau Facebook itu semua seperti itu, dan itu menurut saya cukup terbantu seperti itu. Di Facebook itu sendiri Ibu jadinya bisa melihat juga berarti masyarakat yang langsung menyampaikan aspirasinya di situ Bu ya? Iya. Dan saya memang tidak ingin misalnya gini, ada beberapa kalau kritik yang sifatnya tidak akan menjadi satu perdebatan, saya akan menjawab. Tapi kalau ujungnya akan menjadi satu perdebatan, saya tidak akan menjawab. Nanti saya biasanya DM, menjelaskan melalui DM. Karena masyarakat ini kan kadang-kadang tidak memahami proses tadi kan, kalau kita menjawab di situ kan jadi panjang tuh gitu loh. Tapi akhirnya kadang-kadang saya ada staf saya balasnya seperti ini, gitu, supaya juga dia paham bahwa yang dia kritisi itu tidak semudah membalik telapak tangan seperti itu, ada proses, ada alur yang harus dilewati seperti itu. Dan saya juga membuka artinya di WA saya gitu, tidak pernah saya mati gitu, saya membuka, silahkan yang mau berdiskusi, yang mau bertanya dengan saya 24 jam itu saya ada, tetapi saya mungkin membalasnya melihat urgenitasnya. Jadi bisa Bu ya? Iya. Bisa. Boleh di-spill Bu ke Sobatkom, siapa tahu pengen berkoneksi sama Ibu langsung nih ya kan? Facebooknya Nanti, mungkin Bu, Facebooknya nanti apa? di bawah sini ada. Di bawah sini, tolong editor. Jadi bisa nih kita berinteraksi dengan Ibu langsung Bu ya? Bisa, Oke, karena oke, kan oke. tidak semua yang mungkin memegang nomor telepon saya. Silahkan nanti yang mau melalui Facebook saya di Laila_Fatihah, Instagram saya juga Laila Fatihah. Silahkan melalui DM, saya pasti baca. Tapi saya akan menjawabnya sesuai dengan urgenitasnya. Kalau sekedar halo Bu, assalamualaikum, pengen kenalan, Atau menawarkan iklan, peninggi Bu, peninggi pelangsing biasanya Bu. Betul, Bu mau. Tapi biasanya yang menawarkan itu yang endorse gitu. Dan saya memang membuka diri, semua yang mau endorse saya silahkan gratis seperti itu. Saya tidak memungut bayaran. Saya mengapresiasi mereka yang mau berusaha seperti itu. Karena membantu roda perekonomian juga ya, Bu. Jadi waktu COVID saya sampai capek nge-endorse-nya gitu karena dikirimi makanan terus kan. Cuman saya biasanya dicicip dulu, kalau memang sesuai saya endorse-kan, kalau enggak saya nggak berani, nanti barang nggak enak saya endorse, saya bilang kayak gitu. Jadi yang bisa saya bantu di masyarakat tuh melalui media sosial, bisa bermanfaat lah media sosial ini untuk mempromosikan yang sedang berjualan secara online seperti itu. Oke. Nah baik Bu, tadi Bu selain terkait golput, terkait peluang milenial sendiri untuk di politik terpilih atau tidak nanti Bu, apalagi yang menurut Ibu nih saat ini menjadi perhatian, terutama di kalangan milenial nih Bu?
apalagi Bu selain ini? Apakah mungkin yang marak ini kan juga saat ini di era informasi ini kan ada hoax gitu Bu. Ya. Nah, Ibu punya tips nggak Bu untuk para milenial ini ketika mereka mencari informasi, ilmu literasi diri itu agar terhindar nih dari hoax-hoax, apalagi menjelang pesta demokrasi Ya. kan Bu? Nah, pentingnya itu tadi mereka terlibat dalam politik. Jadi jangan apatis seperti itu. Jangan apatis. Oh, nggak mau tahu. Penting gitu loh. Jadi supaya mereka bisa, misalnya itu nggak benar, bisa mengatakan itu nggak benar. Jangan mudah mengeser sesuatu informasi kepada teman satu jejaring lagi yang belum tentu kebenarannya. Jadi mereka inilah yang menjadi filter seperti itu. Karena kan yang membuat berita ini menjadi ramai juga dari teman-teman yang kaum milenial yang mudah meledak dan tanpa menyaring ini kan langsung menyampaikan, menginformasikan lagi padahal belum tentu kebenarannya. Nah, pentingnya mereka masuk dalam satu memahami tentang politik adalah untuk menghindari penyebaran hoax itu gitu loh. Jadi begitu, oh ini nggak benar. Jadi otomatis kan langsung dia akan berpikir, oh ini nggak benar, ini nggak perlu disampaikan. Ini akan menjadi satu perdebatan kan seperti itu, tidak menjadi pemancing. Iya, karena dia sudah terbiasa menggali Bu ya. Ya, makanya itu pentingnya. Malah yang teman-teman yang apatis ini yang sangat riskan ya, akhirnya menjadi orang yang terpapar oleh hoax tadi Bu ya. Betul sekali. Oke, nah Bu terkait dengan segala hal tadi sudah kita perbincangkan ya Bu. Boleh Bu mungkin ada ajakan nih Bu untuk masyarakat terutama milenial di luar sana nih untuk ayo jangan golput, pastikan berikan hak suara pada pemilu 2024 nanti Bu. Boleh Bu, silakan Bu. Ya, baik pada kaum milenial yang ada di Kalimantan Timur dan pada Samarinda khususnya, silahkan gunakan hak pilih Anda pada tanggal 14 Februari 2024 nanti untuk bisa memberi keterwakilan teman-teman Anda supaya apa yang menjadi keinginan Anda di kaum milenial ini bisa tersalurkan dan bisa terrealisasi. Jadi jangan apatis terhadap politik karena politik itu menentukan satu pembangunan di sebuah kota. Semangat anak muda. Semangat anak muda pokoknya untuk pembangunan di bumi etam yang lebih maju dan sejahtera. Oke, nah Bu, ini pasti deh kalau misalkan bersama Bu Laila ini waktu itu nggak terasa karena banyak sekali perbincangan kita gitu Bu ya, dan kali ini pun udah di penghujung acara gitu Bu ya. Banyak sekali Sobat Kom ya informasi kita dapatkan dari Bu Laila tadi ya terkait pembahasan tentang milenial, tentang fenomena-fenomena yang saat ini sedang kita hadapi seperti tingginya angka golput, kemudian ada potensi-potensi hoax di sekeliling kita. Nah, harapannya semoga dengan adanya perbincangan ini bisa memberikan wawasan tambahan kepada para Sobat Kom semua yang ada di rumah dan menjadi pertimbangan nih untuk Sobat Kom semua untuk ayo lebih peduli lagi nih dengan politik, dengan pemilu. Pokoknya kita sukseskan bersama Bu ya pemilu ini. Dan kita doakan juga tentunya Sobat Kom untuk Bu Laila semoga semua rencananya berjalan dengan lancar, kegiatannya juga lancar dan pastinya insya Allah sukses selalu untuk Bu Laila. Terima kasih Bu ya sudah membersamai kita. Dan Sobat Kom semua, Septi dan juga kru Parlamentarian bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih sudah stay tune bersama Parlamentaria di Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook fanpage milik nomor 1 Kaltim. Kita akan bertemu lagi di Senin depan dengan narasumber yang tentunya spesial, istimewa dan juga episode yang sangat menarik. Pastikan kalian semua stay tune terus di media sosial Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim. Sampai jumpa di Parlamentaria selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.